Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali kita membahas tentang pengetahuan ilmu. Dalam konteks ini kita membahas tentang metodologi penelitian yang merupakan salah satu bagian daripada proposal penelitian kita. Metodologi penelitian ada yang kita temukan pada bab 3, ada juga pada bab 1 pada proposal penelitian kita masing-masing. Metodologi penelitian memegang peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dia merupakan sebuah cabang ilmu yang dikenal dengan epistemologis di dalam filsafat ilmu. Maka kalau bicara epistemologis adalah bicara tentang aspek kebagaimanaan. Aspek kebagaimanaan adalah hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana kita melakukan penelitian sebuah karya ilmiah atau metodologi penelitian ilmiah dengan sebuah paradigma keilmuan, sehingga dengan epistemologis ini pada akhirnya nanti seorang ilmuwan, pakar atau ahli akan melahirkan sebuah teori atau ilmu pengetahuan yang baru. Jadi epistemologis dengan kata lain adalah metode bagaimana seseorang ilmuwan di dalam melakukan risetnya atau penelitian untuk melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Memulai materi kita ini, kita awali dengan pertanyaan besar, yaitu bagaimana membingkai metodologi penelitian pada sebuah proposal yang baik. Nah, pertanyaan ini tentu kita jawab nanti secara epistemologis dalam pembahasan ini. Pada akhirnya kita inginkan saudara semua bisa membingkai metodologi ini dengan baik dalam proposal penelitiannya. Saudara, kita perlu pahami dulu bagaimana sebuah prosedur penelitian di dalam pandangan epistemologis ini atau metodologi penelitian ini. Yaitu ada 4 rangkaian yang merupakan saling keterkaitan satu dengan yang lain. Artinya dari 4 hal ini tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah penelitian. Walaupun ada para pihak yang memberikan beberapa rangkaian yang berbeda lebih dari 4 hal ini. Tapi saya melihat bahwa 4 hal inilah yang memang harus ada di dalam sebuah prosedur penelitian ilmiah, baik itu yang kita bingkai di dalam proposal penelitian, demikian juga nanti dalam laporan-laporan penelitian, apakah berupa skripsi, tesis, dan atau juga disertasi. Yang pertama adalah rencana penelitian. Nah, rencana penelitian ini biasanya kita awali dari desain proposal. Dari proposal mulai dari merumuskan judul, merumuskan rencana penelitian kita, sampailah pada akhirnya nanti apa yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan ending daripada sebuah kegiatan penelitian ilmiah. Itu tertuang di dalam sebuah proposal. Maka itu dikenal dengan desain proposal penelitian. Yang kedua adalah pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini adalah kegiatan kita, yaitu mengumpulkan data. Apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan. Pelaporan itu ada nanti analisis data yang terkait dengan analisis data itu dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik atau juga berbasis komputer, dibantu secara teknologi informasi atau teknologi berbasis data. Kemudian yang kedua dalam penelitian kualitatif nanti laksanakan berbagai kegiatan pelaporan ini adalah dengan triangulasi. Itu yang populer dilakukan dalam penelitian kualitatif. Ketiga adalah persiapan ujian-ujian kita atau juga dalam kegiatan publikasi. Ujian berarti boleh dalam artian ujian skripsi, tesis, dan atau disertasi. Kemudian karya-karya kita ini kita publikasikan juga secara terbuka di dunia penerbitan, apakah jurnal internasional atau juga yang dalam bentuk buku. Jadi disertasi atau tesis yang kita lahirkan itu bisa dibukukan, yang dikenal dengan bukunya monograf, yaitu merupakan produk atau hasil penelitian. Kalau dilihat dari persentase, saudara, 4 rangkaian ini, kegiatan yang pertama desain proposal itu menempati posisi 30%. Jadi kalau saudara sudah punya sebuah proposal dengan desain yang baik, itu sudah 30% pekerjaan penelitian kita sudah selesai.
Kira-kira seperti itu, karena di awal kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sampai pustaka pun sudah kita rancang sedemikian rupa untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita yang dituangkan dalam proposal. Yang kedua adalah kegiatan atau pelaksana penelitian. Nah, itu menempati 40% dari rangkaian prosedur penelitian kita itu. Jadi ini agak besar porsinya, karena memang kita melakukan penelitian itu disinilah ruhnya begitu ya. Data-data yang kita kumpulkan di lapangan itu, baik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Berikutnya pelaporan itu menempati 20% dari data-data yang sudah kita kumpulkan atau data yang kita dapat peroleh dari penelitian kita lakukan. Terakhir ujian dan publikasi itu menempati 10% dari seluruh rangkaian prosedur yang kita lakukan. Sehingga dari total kegiatan prosedur penelitian ini itu mencakup 100%. Nah, inilah gambaran saudara, kalau dilihat dari persentase kegiatan, rangkaian kegiatan ini, dari mulai desain proposal di awal kita siapkan sampai di akhirnya kita menyelesaikan laporan kita dan sampai kita terbitkan dalam bentuk publikasi dan juga dalam kegiatan-kegiatan ujian. Jadi ada 4 hal ini yang kita perlu pahami di dalam prosedur penelitian dengan persentasenya, sehingga kita tahu setiap langkah yang kita lalui, pekerjaan-pekerjaan kegiatan penelitian kita lakukan itu ada tahapan-tahapan dan juga capaian. Jadi kalau kita baru selesai proposal kemudian terhenti tidak melakukan kegiatan-kegiatan lagi, berarti kita baru melakukan kegiatan riset itu 30%. Kalau sampai pada data tambah lagi 40%. Sampai pada hal-hal terkait pelaporan tambah lagi 20%. Dan terakhir sampai pada ujian dan publikasi itu menempati 10%. Sehingga total kegiatan kita lengkap 100%. Itulah gunanya kita memahami prosedur penelitian dalam setiap tahapan-tahapan itu agar kita bisa mengikuti dengan baik dan kita bisa memperbaiki di mana tingkat stagnan, kemunduran di dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, di sanalah kita perbaiki, kita dorong, kita move on kembali agar jangan sampai kehilangan mood atau mooding kita di dalam proses kegiatan gerakan ilmiah ini. Karena bagaimanapun ya hati, kemudian juga semangat itu juga pasang surut. Maka itu kita di dalam pembelajaran, pendidikan itu yang kita perlu kita jaga adalah bagaimana mood ini selalu ready. Atau dalam istilah lain itu selalu move on di dalam kegiatan proses pembelajaran. Inilah yang kita selalu harus pelihara dan kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mood ini jatuh kemudian juga hilang, karena membangunnya atau membangkitkan kembali agak berat ya, agak sulit karena menyangkut ini suasana hati dan psikologi seseorang. Saudara, berikutnya perlu kita pahami di dalam metodologi penelitian ini pada proposal penelitian, sistematikanya. Sistematika metodologi penelitian ini perlu kita pahami dengan baik. Ada 6 hal atau 6 langkah yang harus kita lakukan di dalam metodologi penelitian ini. Pertama adalah pendekatan penelitian. Nah, ini adalah merupakan bagian yang awal kita setting di bab 3 itu. Yang kedua adalah populasi dan sampel, itu dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan kualitatif dikenal dengan situasi sosial dan juga subjek penelitian. Nah, ketiga adalah jenis data, keempat instrumen atau alat pengumpul data, kemudian kelima analisis data yang akan kita lakukan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian terakhir adalah rencana penelitian atau rencana kegiatan penelitian kita lakukan selama 3 atau sampai 6 bulan dalam sebuah proses penelitian ilmiah. Nah, inilah yang nanti kita harus setting di dalam bab 3 kita atau di bagian metodologi penelitian. Jadi 6 hal ini sesuatu yang sangat substansial. Walaupun ada yang menambah lebih dari 6, ada 7, ada 8, itu bisa saja. Tapi prinsipnya 6 ini harus ada di dalam bagian metodologi penelitian. Soal mau nambah yang ada aspek-aspek lain, itu tinggal teknis kebutuhan masing-masing. Tapi 6 ini wajib ada dalam sebuah metodologi penelitian pada bab 3 proposal kita. Saudara, kita juga perlu pahami apa itu metodologi penelitian. Kita tahu bahwa metodologi penelitian itu kan adalah bagian daripada mata kuliah wajib ya, yang menjadi dukungan untuk kita menyelesaikan studi-studi kita di lembaga pendidikan tinggi.
Apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Metodologi penelitian itu adalah seperangkat ilmu pengetahuan tentang aktivitas penelitian yang kita lakukan dengan menggunakan prosedur ilmiah secara sistematis yang bertujuan mengulangi, menemukan, mengungkap, dan melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja penelitian kan dari kata dasarnya riset. Maka itu core utamanya adalah melakukan penelitian ulang, melakukan pengulangan terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh pakar yang sudah terdahulu. Maka itu dikatakan istilahnya metodologi riset sebenarnya, ri dan search. Ri itu adalah pengulangan, search itu adalah penemuan kembali terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para pakar sebelumnya. Kemudian ilmu ini juga dikenal dengan ilmu tentang metode riset ilmiah. Istilah metodologi ini secara substansialnya singkatnya begitu. Jadi ilmu tentang metode riset, inilah metodologi yang berbasis pada paradigma keilmuan atau juga paradigma penelitian ilmiah. Kemudian metode riset perlu juga kita pahami adalah cara-cara melakukan penelitian secara sistematis dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk mengulangi, menemukan, mengungkap, dan melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru dalam penelitian kita dengan menggunakan paradigma ilmiah atau paradigma keilmuan. Nah, itulah bedanya. Kalau tadi metodologi penelitian itu adalah ilmu tentang metode riset, sedangkan metode riset sendiri adalah cara-cara yang lebih teknis yang menggunakan prosedur yang juga secara sistematis. Nah, inilah yang kita pahami perspektif daripada metodologi penelitian dan metode penelitian atau metode riset. Saudara, berikutnya adalah pendekatan penelitian. Apa saja substansi dalam pendekatan penelitian itu yang merupakan turunan dari metodologi penelitian bab 3 itu? Yang pertama, strategi kita adalah memilih jenis penelitian. Apakah penelitiannya jenis korelasi, analisis jalur, eksperimen, R&D, PTK, atau juga dalam penelitian kualitatif ada deskriptif, penelitian kasus, etnografis, dan fenomenologis. Itu tergantung pilihan kita semua. Mana yang lebih mendekat dengan judul kita, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga sesuai dengan landasan teori, dukungan teori yang kita gunakan dalam metodologi penelitian. Yang kedua, deskripsikan konsep jenis penelitian yang kita pilih. Misalnya kita memilih penelitian korelasi. Kita ambil pengertiannya, konsepnya, definisinya dari para pakar. Apa yang dimaksud dengan penelitian korelasi. Demikian juga penelitian analisis jalur. Nah, ini perlu dideskripsikan dulu agar kita paham apa yang dimaksud dengan penelitian korelasi dan analisis jalur itu. Sehingga dari konsep yang jelas, dari pengertiannya, demikian juga asumsi-asumsi yang diberikan oleh para pakar, kita bisa memahami dari awal hakikat penelitian daripada jenis penelitian yang kita pilih. Apakah jenis korelasi yang kuantitatif, atau analisis jalur, dan atau deskriptif kualitatif dalam penelitian kualitatif, atau penelitian kasus, atau juga etnografis. Nah, itu tergantung pilihan kita semua. Jadi maka aspek kedua, deskripsikan konsep-konsep jenis penelitian yang kita pilih, dan juga kita uraikan bagaimana cara kerjanya dari jenis penelitian itu. Misalnya penelitian korelasi, cara kerjanya bagaimana? Atau PET analisis, cara kerjanya seperti apa? Atau penelitian kasus yang kita pilih. Nah, cara kerja yang diberikan oleh pakar seperti apa? Jadi kita masih mengutip pendapat pakar. Maka itu kita namakan kepala judul dari bab ini adalah metodologi. Jadi metode dan logos. Jadi ada ilmu-ilmu yang kita harus masih kutip dari para ahli, itu menandakan bahwa dia masih dalam perspektif metodologi. Karena ini masih dalam konteks konsep gitu. Nah, maka itu di sini perlu diurai nanti bagaimana teknik kerja daripada jenis penelitian yang kita pilih. Terjelas diungkap di dalam pendekatan penelitian. Bagian ketiga, deskripsikan mengapa jenis penelitian ini kita pilih. Nah, ini alasan kita ya. Kita memilih misalnya jenis penelitian korelasi. Mengapa? Apa yang menjadi latar atau melatari daripada pilihan-pilihan jenis ini? Atau misalnya kita memilih penelitian kualitatif dengan jenisnya adalah katakan etnografi, penelitian yang berbasis budaya masyarakat. Mengapa ini yang kita pilih? Atau juga
pilihan lain atau juga pilihan lain seperti kasus misalnya, atau juga deskripsi kualitatif. Jadi setiap apapun jenis yang kita pilih ada dasarnya. Nah, dasar itu kita rujuk pada juga para ahli. Jadi mengapa kita milih korelasi? Karena kesesuaian dengan judul kita, landasan tema dan variabel kita, dan juga teori kita. Nah, itu yang melandasi. Maka itu ahli nanti mengatakan alasan-alasan itu secara rasionalitas dan juga secara akademis. Jadi alasan-alasan itu kita jadikan sandaran dasar untuk mengungkap mengapa jenis penelitian ini kita pilih. Yang berikutnya populasi dan sampel. Saudara, populasi dan sampel itu lebih populer dalam penelitian kuantitatif, yaitu di mana populasi adalah keseluruhan komunitas yang menjadi objek penelitian kita. Kemudian sampel adalah sebagian dari komunitas populasi yang dijadikan target atau sasaran penelitian kita. Nah, sampel biasanya itu ditetapkan bisa dengan persentase. Kalau jumlahnya besar, atau juga dengan menggunakan rumus Slopin, ya, nanti juga keluarnya persentase kalau jumlahnya besar. Atau juga kita menetapkan misalnya kalau dia di bawah jumlah populasi itu 200 orang, 200 ke bawah, maka banyak pakar yang sependapat bahwa itu dijadikan penelitian populasi. Artinya populasi itulah yang sekaligus menjadi sampel kita. Itu banyak sekali nanti kita temukan dalam penelitian korelasi dengan sampel di bawah 200 orang. Prinsipnya di dalam penelitian kuantitatif itu ada dua tahapan. Tahapan pertama adalah tahap kita menetapkan sampel untuk uji coba. Itu biasanya yang bagus itu yang baik adalah 30-40 orang. Nah, sisanya adalah 2 atau 3 kali lipatnya adalah untuk data penelitian. Nah, biasanya begitu. Jadi kalau penelitian kita dengan jumlah populasi 200 ke bawah atau 150, ya cukup dengan penelitian itu dengan populasi dan sampel sekaligus. Jadi penelitian populasi istilahnya itu. Jadi dia ambil 30 untuk uji coba, untuk membuktikan validitas dan reliabilitas daripada instrumen kita. Sisanya dijadikan adalah populasi sampel penelitian kita. Jadi tidak diulangi lagi mana yang sudah jadi sampel uji coba dengan sampel penelitian. Jadi dua tahapan yang berbeda. Nah, itu di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian dalam penelitian kualitatif kita mengenal istilahnya situasi sosial dan subjek penelitian. Situasi sosial adalah sama dengan populasi, yaitu menjadi lokasi atau suatu komunitas yang menjadi penelitian kita. Sementara subjek adalah pelaku. Nah, pelaku yang menjadi informan dalam penelitian kita dalam sebuah komunitas sosial atau di dalam situasi sosial. Jadi itu bedanya yang kita kenal dengan kuantitatif tadi. Kalau sampel itu merupakan turunan daripada sebuah populasi. Sedangkan di sini bedanya di situ. Jadi kalau situasi sosial itu adalah lokasi penelitian kita. Kemudian di dalam lokasi itu ada subjek. Subjek itu adalah para pelaku atau juga mereka yang nanti kita mintai informasi di dalam penelitian kita. Nah, di sini pun nanti ada yang namanya key informant. Selain informan yang kita ambil dalam komunitas, key informant adalah informan kunci, orang yang dianggap paling tua, paling senior, paling lama, paling mengetahui, paling berpengalaman, apa saja yang terkait dengan pokoknya semuanya serba paling. Itulah yang dijadikan key informant di dalam sebuah situasi sosial, yang mana key informant ini nanti menjadi orang yang kita jadikan untuk melakukan verifikasi akhir atau triangulasi dengan sumber yang berasal dari informan dalam sebuah situasi sosial. Tapi orang yang di sini kita tunjuk adalah orang yang dituakan, orang berpengalaman dari segala hal, atau juga orang yang lebih mengetahui dalam segala hal di dalam situasi sosial. Kemudian subjek ditetapkan kalau dalam penelitian kualitatif itu dia tidak mengenal istilah kayak sampling gitu, tapi dia lebih pada banyak yang menggunakan dengan pola snowball. Jadi snowball ini nanti artinya lebih pada snowball data. Jadi data itu bergulir seperti bola salju sampai dia jenuh. Tidak ada lagi info atau informasi yang kita butuhkan di dalam penelitian kita. Dia sudah ketemu istilah meaningful, makna yang sesungguhnya, atau istilah Weber itu Verstehen. Sudah ketemu sebuah makna yang sesungguhnya di balik tindakan perilaku seseorang. Nah, kalau udah ketemu jawaban yang benar dari sebuah kegiatan sosial subjek,
dan apa makna dia melakukan berbagai tindakan-tindakan itu sudah selesai. Maka itu dikenal di sini istilahnya sampai pada jenuh data. Nggak ada lagi data itu yang diambil yang dibutuhkan, karena sudah terjawab semua sesuai dengan problem yang sudah kita rumuskan di awal, dan data itu sudah mendukung, menjawab daripada problem yang kita rumuskan itu. Nah, inilah pada akhirnya perjalanan dari sebuah penelitian kualitatif. Jadi kita tidak mengenal di sini istilah populasi dan sampel, tapi kita mengenal istilah situasi sosial dan subjek penelitian. Inilah yang populer di dalam penelitian kualitatif. Ya. Berikutnya, jenis data. Saudara, jenis data penelitian itu ada 3 macam yang kita kenal secara populer dalam penelitian sosial. Pertama adalah data primer. Data primer ini dikenal juga dengan grand data, data utama yang kita jadikan sandaran dalam penelitian kita, yang menjawab semua problematika atau rumusan masalah yang kita sudah rancang di bab 1. Nah, data ini biasanya diambil secara langsung dari tangan pertama. Nah, kalau data penelitian kuantitatif, kita sebarkan melalui angket, atau juga melalui kuesioner, atau juga dengan menggunakan observasi atau tes. Itu langsung dari tangan pertama. Jadi artinya kalau kita melakukan penelitian di sini, adalah penelitiannya adalah langsung dengan para responden kita. Responden orang yang mau ngisi atau memberikan informasi pada kita berdasarkan angket, berdasarkan berbagai kuesioner atau juga tes, dan merekalah yang kita butuhkan dalam memberikan beragam variasi informasi yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Jadi data ini intinya adalah diperoleh dari tangan pertama yang dilakukan oleh seorang peneliti. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah merupakan data dukung yang boleh diambil pada pendukung penelitian lainnya, apakah melalui wawancara atau juga tambahan-tambahan dalam bentuk kuesioner tadi ya. Nah, ini boleh dilakukan untuk penelitian-penelitian yang kita lakukan. Kalau dalam penelitian kualitatif, data utamanya adalah dengan observasi. Data dukungnya bagaimana? Bisa dengan wawancara dan dokumentasi. Kalau kuantitatif, dia menggunakan angket atau tes atau juga observasi. Nah, data dukungnya apa? Bisa diperkuat dengan hal-hal yang terkait dengan dokumentasi juga yang kita lakukan dalam penelitian kita, atau juga dengan melalui wawancara. Itu data dukungnya. Nah, ada lagi data yang memang juga kadang digunakan, yaitu data tersier. Data tersier ini adalah data pelengkap. Namun demikian, kalau dalam penelitian itu kalau sudah cukup data primer dan sekunder itu sebenarnya sudah memadai. Tapi kalau masih ada data-data dukung lainnya seperti gambar, grafik, kemudian laporan-laporan yang katakanlah dapat melengkapi daripada keutuhan data kita, maka itu disilakan dengan data tersier. Memang agak jarang digunakan data tersier ini. Yang lebih populer adalah data primer dan data sekunder gitu. Namun demikian, ada peneliti yang mencoba menggunakan data pelengkap ini. Saudara, bagaimana teknik kita mengumpulkan data? Atau dikenal dengan instrumen penelitian yang kita gunakan dalam sebuah penelitian kita. Nah, dalam penelitian kuantitatif, kita menggunakan beberapa di antaranya, yaitu angket. Angket itu adalah merupakan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang kita buat, apakah dengan skala Likert dan sejenisnya, atau skala Gottman misalnya ya. Banyak skala yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Itu boleh digunakan. Tapi modelnya adalah statement atau pernyataan. Nah, kemudian model kedua adalah kuesioner. Kuesioner ini dalam bentuk pertanyaan. Nah, berbeda dengan angket. Kalau angket pernyataan, di sini pertanyaan. Demikian juga tes, juga dalam bentuk pertanyaan, dalam berbentuk opsi-opsi ya. Nah, terakhir adalah model observasi. Observasi itu melihat alternatif jawaban terkait dengan situasi-situasi, kondisi daripada populasi dan sampel yang kita teliti. Itu adalah observasi. Ini juga melibatkan seorang peneliti secara langsung dalam sebuah populasi dan sampel. Kemudian dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu lebih sederhana, dia menggunakan 3 saja. Karena dalam penelitian kualitatif itu peneliti sendiri adalah instrumen, alat pengumpul data atau instrumen pengumpul data. Nah, maka itu karena instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, maka instrumen ini adalah merupakan pendukung daripada pelaksanaan penelitian dalam kualitatif. Di antaranya apa yang kita gunakan yaitu panduan observasi. Nah, istilahnya memang panduan karena dia membantu
peneliti untuk mendapatkan informasi di lapangan. Demikian juga yang kedua adalah panduan wawancara, juga panduan namanya. Jadi seorang peneliti dia bisa saja wawancara lepas atau tadi observasi secara lepas untuk mendapatkan sejumlah informasi sampai dijenuh data dengan berdalam-dalam atau secara elaboratif. Nah, ketiga juga adalah panduan untuk mendapatkan data dokumentasi. Jadi tiga ini saja dalam penelitian kualitatif yang berulang-ulang dilakukan oleh seorang peneliti. Panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan untuk mendapatkan data dokumentasi. Jadi istilah panduan itu menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif bahwa instrumen utama itu adalah peneliti sendiri. Jadi apapun yang dalam bentuk narasi terurai ini adalah lebih pada panduan, guidance untuk seorang peneliti mendapatkan data-data atau informasi yang mereka butuhkan terkait dengan penelitian mereka di lapangan. Saudara, yang berikutnya adalah analisis data penelitian. Analisis data penelitian tetap kita melihat dari dua perspektif ya. Dari sisi penelitian kuantitatif, nanti apakah analisis datanya kita seperti penelitian jenis korelasi, analisis jalur, dan eksperimen. Dalam penelitian kuantitatif ini, kita biasa menggunakan korelasi itu misalnya dengan produk momen misalnya. Atau juga kalau untuk yang melihatnya secara jamak itu dari perspektif regresi atau juga multivariat. Nah, ini juga sudah berlaku umum di dalam penelitian kuantitatif. Nah, itu sudah ada paketnya itu. Jadi nggak perlu kita urai secara detail, nanti lihat saja bahwa paket untuk penelitian korelasi itu sudah ada. Demikian juga analisis jalur, eksperimen, dan sebagainya. Nah, yang kedua model penelitian analisis data penelitian kualitatif. Kualitatif itu mengandalkan analisis datanya pada triangulasi dengan cara melakukan berbagai verifikasi pada sumber dalam sebuah penelitian. Jadi triangulasi inilah yang menjadi kekuatan dalam penelitian kualitatif. Untuk juga kita pahami bahwa dalam penelitian kualitatif kita tentu punya gaya dan juga cara tersendiri dalam analisis data ini. Jadi analisis data itu dia bisa di awal, di tengah, sampai ke akhir. Atau istilahnya di sepanjang penelitian itu boleh lakukan analisis data. Karena mereka sifatnya itu cari data, informasi, lakukan analisis. Cari data, lakukan analisis. Jadi proses itu berlangsung sepanjang penelitian kita lakukan. Ini kekhasan penelitian kualitatif. Beda dan dalam kuantitatif. Kuantitatif kita kumpulkan data dulu, misal melalui angket, tes, dan juga melalui observasi. Nah, tapi setelah data terkumpul, barulah kita bisa melakukan analisis data. Jadi kalau sepanjang penelitian tidak bisa. Karena penelitian kuantitatif itu dia penelitian yang kita ambil datanya adalah yang sudah berlalu, yang sudah berlangsung. Sedangkan penelitian kualitatif adalah dia sedang berlangsung. Penelitian yang live gitu ya, yang artinya yang sedang terjadi. Maka itu analisis itu bisa dilakukan di awal, di tengah, sampai di akhir. Jadi sepanjang proses penelitian kualitatif, analisis data berlangsung atau dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi dalam penelitian kualitatif itu boleh dikatakan analisis data itu berlangsung sepanjang penelitian. Itu kekhasan daripada penelitian kualitatif. Karena data itu juga memperolehnya tidak sekaligus, dia bertahap. Tahapan-tahapan itulah yang menjadikan data itu juga panjang dan juga banyak, dan itulah yang diverifikasi selalu dengan triangulasi. Nah, kita melihat misalnya triangulasi itu yang berlaku dalam penelitian kualitatif itu ada 4 hal ya. Kalau datanya ada 3, maka terkenal dengan istilah triangle ya. Apa yang triangle itu adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan verifikasi data itu, triangulasi dengan teori. Dalam konteks ini kita perlu tahu bahwa data yang utama dalam penelitian kualitatif itu dari mana? Adalah data observasi atau istilah partisipan observation gitu ya. Atau istilah observasi terlibat. Itu buku yang terkenal itu seperti misalnya ditulis oleh Spreadley. Itu dia menggunakan partisipan observation atau observasi terlibat. Di mana di sana menemukan berbagai makna-makna menggunakan berbagai domain. Nah, ini menggunakan cara-cara tersendiri yang dilakukan terlibat langsung dengan situasi sosial. Ya tentu waktunya agak relatif lama. Jadi bukan datang 1, 2, 3 kali kemudian selesai,
pasti kita akan tertipu dengan data atau keaslian data yang ada di lapangan. Maka dengan partisipasi terlibatlah kita bisa menemukan makna yang sebenarnya ketika kita melakukan penelitian di dalam kualitatif ini. Jadi observasi ini menjadi data utama, data dukung. Maka itu menempati 40% penelitian kualitatif itu didominasi oleh data observasi. Nah, kemudian didukung oleh data yang lain, triangulasi yang lain, yaitu wawancara 20%, dokumentasi 20%. Nah, pada akhirnya verifikasi dilakukan dengan teori untuk mengecek bagaimana kesesuaian, perbedaan, kesenjangan antara teori-teori yang kita gunakan dengan fakta-fakta empirik di lapangan. Itu 20%. Sehingga total data keseluruhan itu jadi 100%. Jadi ingat bahwa penelitian kualitatif data utamanya adalah data observasi, bukan wawancara, bukan juga dokumen. Nah, yang lain itu adalah data-data pendukung untuk penelitian kita. Karena banyak yang keliru memahami bahwa mereka melakukan wawancara sebanyak-banyaknya. Dan itulah yang dilaporkan dalam laporan penelitian. Keliru itu. Karena wawancara itu kan terkait juga dengan kinerja, performan. Kalau ketika diwawancara orang ditanya tentang kinerja mereka, pasti mereka nggak mau membuka kekurangan, kelemahan, dan aib mereka. Pasti semuanya akan dijawab baik, bagus, unggul, profesional, berkualitas. Itu saja bahasa yang akan diungkapkan. Tapi dengan observasi kita merasakan langsung, melihat sendiri, mengalami apa yang memang terjadi di lapangan saat itu, yang secara langsung kita alami di situasi sosial itu. Maka mereka tidak bisa berbohong, mereka tidak bisa mengatakan fakta yang sebenarnya, tapi dibelokkan menjadi fakta fiktif atau kebohongan-kebohongan yang terkait dengan pribadi-pribadi mereka. Nah, disinilah seorang peneliti kualitatif ditagih agar berdalam-dalam, elaboratif, dan melakukan observasi secara langsung. Maka itu ada yang mengatakan penelitian kualitatif itu relatif agak lebih lama dibanding penelitian kuantitatif. Kita mencari, menemukan makna yang sesungguhnya, perstehen dari situasi sosial di mana kita melakukan penelitian. Saudara, berikutnya adalah rencana penelitian. Ini adalah bagian akhir dari metodologi penelitian kita. Nah, rencana penelitian ini menyangkut rencana-rencana kegiatan penelitian yang kita lakukan selama di lapangan, selama dalam situasi sosial atau dalam penelitian kita. Nah, kita biasanya bikin ada metrik ya. Metrik itu menyangkut tentang rencana-rencana apa yang kita lakukan. Setidaknya ada 4 rangkaian rencana di dalam kegiatan kita itu. Mulai dari start desain proposal, kemudian proses penelitian, sampailah ujian dan publikasi. Nah, di antaranya adalah pertama kita menyiapkan desain proposal, misalnya berapa lama, 1 bulan. Mulai dari pembuatan, penyusunan, pengajuan, sampailah seminar-seminar misalnya begitu. Kedua adalah kegiatan penelitiannya langsung atau proses, bisa berjalan selama 3 bulan. Nah, itu apa kegiatan yang kita lakukan? Kegiatan yang kita lakukan adalah pengumpulan data. Kalau dalam kualitatif tadi, ini juga sekaligus kita melakukan analisis data. Tapi kalau kuantitatif, data dikumpul dulu, baru kita analisis. Yang ketiga, yang paling pokok adalah pelaporan. Pelaporan juga biasanya berjalan sekitar 2-3 bulan. Membuat disertasinya itu tesis atau skripsi kita. Nah, terakhir adalah bagian yang penting, ujian. Jadi ending daripada karya ilmiah kita itu pastilah ujian. Nah, ujian inilah yang biasanya menunggu waktu atau juga kesempatan untuk antrian, biasanya begitu. Nah, ujian-ujian ini juga endingnya nanti adalah hasilnya adalah dalam bentuk publikasi dan juga penerbitan, apakah jurnal atau buku-buku. Nah, tapi sampai kepada pintu ujian ini itu adalah merupakan bagian akhir daripada perjalanan karya ilmiah kita atau dalam bentuk penelitian akademis ini. Tentu saja 4 kegiatan ini kita rancanglah sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan, sampai pada akhirnya kita melahirkan karya ilmiah ini dengan baik dan siap diuji untuk dapat gelar sarjana, magister atau doktor di dalam proses akademik kita. Nah, inilah saudara beberapa hal yang penting saya kira bagian daripada
bagian daripada bab 3 disertasi kita, tesis atau skripsi. Karena ini merupakan bagian utama untuk mengungkap epistemologis, bagaimana kita memperoleh, mendapatkan, menganalisis, sampai kita membuat sebuah laporan penelitian ilmiah yang baik. Itu dikenal dengan metodologi penelitian. Kalau dalam filsafat ilmu dikenal dengan epistemologis, bagian kebagaimanaan daripada pengungkapan, penemuan, pengujian, atau juga menghasilkan ilmu pengetahuan baru dari penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan. Semoga semua kita memperoleh sebuah perjalanan yang akademis dan ilmiah dan juga diberkati Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.